laku kerja sertifikat yang benar bukan sesuai kerjanya. Kami mampu, kamu juga. ya tiada kata terlambat ya. Kembali di White Shot dan kami masih punya informasi tentang jisme warga. Kali ini kita akan melihat liputan dari jurn bernama Tri Teddy. Dia menemukan sebuah di dalam Museum Fathahillah Jakarta, yaitu Kota Tua, di mana ada orang yang menggantungkan hidupnya dengan berdandan seperti masa lalu. Kemudian mereka berpose membatu seharian di depan Museum Fathahillah. Kita akan seperti apa sih profesi ini? Kota Tua merupakan salah satu bukti peradaban sejarah yang bertahan hingga saat ini. Tak salah jika Kota Tua dijadikan salah satu tujuan wisata sejarah bagi masyarakat Jakarta, bahkan mancanegara. Hiruk pikuk serta keramaian wisata berkunjung, hal tersebut dimanfaatkan oleh beberapa warga sebagai salah satunya seorang pria yang berprofesi sebagai manusia batu. Ingin tahu lebih lanjut? Ikuti saya. Pria berusia 30 tahun yang berprofesi manusia batu ini bertempat tinggal di Jalan Tiang Bendera 2, RT 05, RW 07, Kelurahan Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Pria yang akrab dipanggil Idri ini memberikan perlengkapan sebelum ia mulai bekerja. Alat yang dipergunakan pun beragam, di antaranya sepatu boot, persenjataan mainan, alat make up, dan tak lupa seragam pejuang di masa lampau yang ia buat sendiri. Profesinya pun ia jalankan seperti biasa, berdiri diam membatu di tengah padatnya wisatawan yang berkunjung, tak pun harus menahan matahari. Harapannya hanya spesinya sebagai manusia batu, ia ingin menjadi sosok bukti sejarah tokoh pejuang di masa lampau. Dan tak lupa agar memotivasi para generasi muda menghargai jasa. Mas Idris berprofesi sebagai manusia batu sejak kapan? Pertama kali saya tulis itu tanggal 14 Juli, jadi sekitar 4 bulan. Ya, jadi mengapa sih profesi batu menjadi pilihan Mas Idris? Ya karena hidup, saya ini kan pernah bekerja, tapi tempat saya bekerja, ketika saya memutuskan untuk berdagang, saya malah bingung karena di mata ini sudah terlalu banyak pedagang. Nah, tanpa sengaja mata saya tertuju ke meriam. Nah, di meriam itu 15 memandangi sekitar 20 orang berfoto bersama dengan gaya yang lucu. Inspirasi saya pertama itu, kenapa saya tidak menjadi patung? Nah, jadi pertama memang kedua memang ingin menunjukkan cinta terhadap tanah perasaan, ingin memperkenalkan di lubang yang dekaan. Dalam setiap profesi kan ada suka dukanya nih Mas. Nah, jadi suka duka Mas selama berprofesi sebagai manusia batu apa? Ya, tapi untuk duka sih nggak ada ya. Saya rasa suka sekali ya. Dalam cuaca aja, terlalu atau hujan, ya kalau anak-anak kecil-kecil tuh ya suka ngeledekin aja. Tapi saya tanggapi dengan senyuman. Jadi tidak ada hambatan. Ya. Dan terakhir nih Mas, harapan Mas sebagai profesi Mas sebagai manusia batu, harapannya ke depan untuk orang lain yang menyaksikan Mas. Saya sangat bangga ya menjadi manusia batu karena ini adalah profesi yang bisa saya lakukan tapi belum tentu orang lain bisa melakukannya. Nah, 4 bulan saya menjadi manusia batu, akhirnya saya berpikir bahwa saya ini bentuk bagian dari saksi sejarah. Artinya ini apa sih namanya? Saya itu miniaturnya pejuang. Jadi saya bangga sekali. Nah, untuk kedepannya saya mungkin akan membuat semacam parade kecil-kecilan tentang perjuangan. Ya, tentu dengan konsep manusia batu. Nah, tapi ya mudah-mudahan setelah nanti tercapai cita-cita saya itu ya, saya juga akan membuat suatu komunitas manusia batu. Mudah-mudahan. Profesi sebagai manusia batu menjadi pilihan hidup Idris sebagai bentuk apresiasinya terhadap bangsa Indonesia. Dari Wisata Kota Tua, Jakarta, Teddy Trisetyo Berdi, Hanif Muhammad melaporkan untuk White Shot Metro TV. Tidak gampang ya cari duit di ibu kota Jakarta ini ya. Iya. Tapi Pak Idris, kita salut sama Pak Idris karena dia begitu cinta dengan Indonesia, dia menggeluti pekerjaan itu juga karena memang nasionalisme sendiri. Dan bagus sekali untuk liputan dari Teddy ya.
untuk liputannya. Terima kasih. Karena itu sebenarnya udah biasa mungkin, yang udah sering main ke sana, udah biasa melihat itu, tapi akhirnya ada yang menghadirkan itu dan ditayangkan di sini. Kita semua jadi tahu bahwa ada yang berprofesi seperti itu di Kota Tua. Masih tentang Kota Tua, jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menata ulang wilayah Kota Tua, memperbaiki dan agar menghilangkan kesan kumuh yang selama ini masih nempel di wilayah Kota Tua. Seperti apa rencana revitalisasinya? Kita lihat liputannya. Nah pemirsa, ini adalah salah satu tempat pintu masuk untuk menuju Kota Tua. Tempat ini adalah tempat pariwisata yang cukup digemari, baik wisatawan negeri ataupun dalam negeri. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan merevitalisasi tempat ini agar lebih baik dan lebih ramai. Dengan luas 846 hektar, Kota Tua merupakan salah satu identitas wisata di DKI Jakarta yang merupakan sejarah peninggalan Belanda pada abad ke-15. Antara daerah Fathahillah sampai ke Pecinan, banyak bangunan yang terlihat kumuh dan tidak terawat. Tidak hanya itu saja, siang dan malam banyak pengamen, pengemis, dan PKR yang berlalu lalang untuk mengais rejeki di tempat ini. Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Ari Budiman mengatakan, Pemprov DKI akan memperindah Kota Tua dengan menjaga kebersihan dan ketertiban. Pertama masalah kebersihan, ya. Kemudian yang kedua tentu harus tertib lingkungan di sana, dan kemudian juga yang terkait dengan keamanan misalnya, ya. Ini merupakan faktor-faktor yang tentunya harus diatasi betul seluruh kawasan Kota Tua itu menjadi kawasan yang nyaman. Sedangkan Hati Kota Asep Kambali mengatakan pemerintah harusnya memperbaiki sistem yang belum berjalan maksimal. Ketika saya melihat Kota Tua tentu yang harus lakukan tidak mudah ya. Karena kita harus menciptakan sistem dulu. Nah, yang belum ada di Kota Tua adalah sistem. Nah, saya melihat dari kemudian penegakan hukum dan tentu bagaimana mengelola Kota Tua secara baik itu belum ada di pemerintah saat ini. Penataan kota di luar negeri harusnya bisa dicontoh oleh Indonesia agar penataan bangunannya lebih baik tanpa mengurangi nilai sejarah. Menurut wisatawan yang datang ke Kota Tua, kebersihan harus lebih ditingkatkan. Saya suka tempat ini sebab ini sangat interesting dan tak macam di Malaysia. Ya. Lihat kotor atau pedagang-pedagangnya gimana? Kebersihan ni boleh ditingkatkan lagi, tapi peniaganya agak baik. Jika dibenahi dan dirapihkan, Kota Tua bisa menjadi identitas wisata yang baik dan akan banyak wisatawan yang datang ke DKI Jakarta. Dari Jakarta, Yanes Foni, Iqbal, Metro TV. Ya, kita masih punya liputan lain dari jurnalis warga, maka itu tetap di Wide Shot pemirsa.